Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita ketemu di dalam ibadah Jumat Agung 10 April 2020. Mari kita beribadah bersama-sama, menguatkan hati kita di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Shalom saudara. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, menari bagi Dia. Selamat tiba, selamat dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilimpahkan semua kehidupan kita, dan kemenangan ada di pihak saya dan saudara pagi hari ini, karena ada kuasa anak domba Allah. Haleluya. Sekarang
Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama memberikan hidup kita, baik hati kita, pujian kita, semuanya hanya bagi Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama menyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Apapun yang bisa kau kerjakan saat ini, mungkin kau akan melompat menari bagi Dia. Mari kita berbicara bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Pagi hari ini pujian mazmur kita semuanya yang bagi Tuhan.
Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami satukan hati kami bersama dengan umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka bersama dengan keluarga, mereka bersama dengan suami, istri, anak-anak mereka Bapa. Kami satukan hati kami mengundang Engkau Tuhan di tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Engkau hadir melawat rumah kami masing-masing. Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Setiap kami dijamah dilawat oleh Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu menyediakan telinga dan hati kami Bapa. Sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu mendengarkan pesan Paskah di rumah kami masing-masing Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama berkata amin. Selamat pagi dan shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Doa saya untuk saudara semua, kiranya berkat Paskah mengalir melimpah atas saudara dimanapun engkau berada. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama secara korporat kita beribadah, tetapi biarlah di rumah kita masing-masing tetap merasakan hadirat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah seorang raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang yang lain menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kepada raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca ayat tadi, kita boleh mendapatkan satu pesan Paskah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Paskah adalah satu gambaran pengorbanan yang tertinggi, saudara. Yesus mengorbankan nyawanya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya di tempat ini, bahwa di tempat saudara masing-masing, bahwa pengorbanan Yesus itu berbeda dengan pengorbanan manusia. Kalau manusia berkorban, kan ada motivasi. Manusia memberikan sesuatu mungkin karena dia ada niat, ada sesuatu. Tetapi Yesus, dia mengorbankan nyawanya, hidupnya tanpa syarat. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendapatkan satu pesan. Ada pesan di atas kayu salib. Ada keteladanan yang bisa kita terima di atas kayu salib. Apa itu, saudara? Saudara dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa ketika Yesus saat-saat terakhir dia disalib, saudara, di situ dikatakan di ayat ke-34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini satu kata-kata yang sangat luar biasa. Satu kata-kata Yesus yang sangat luar biasa, di mana kata-kata itu muncul, saudara, ketika dia mengalami satu
penderitaan yang begitu hebat, di saat dia mengalami satu tekanan penderitaan, baik itu secara psikis maupun fisik, dia diolok-olok, dia dihina, dia dicaci. Bukan hanya sampai di situ, dia dipukul, dia disesah, dia diludahi, dia mendapatkan perlakuan seperti binatang. Tetapi yang sangat luar biasa, di saat kondisi seperti itu, muncul satu kata-kata yang sangat luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kata-kata Yesus ini, saya boleh simpulkan bahwa ketika Yesus menyampaikan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata-kata itu muncul dari hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bukan hati yang kotor, bukan hati yang penuh dengan dendam, bukan hati yang penuh dengan amarah, bukan hati yang penuh dengan kedongkol, jengkel. Kalau hati manusia dongkol, jengkel, penuh dengan amarah, tidak akan pernah keluar kata-kata pengampunan yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya adalah dari kayu salib kita bisa meneladani pengampunan Yesus, pengampunan yang tanpa batas. Yesus memberikan satu keteladanan bagi saya dan saudara. Teladan yang pertama adalah pengampunan tanpa batas. Amin, saudara. Pengampunan yang tanpa batas. Hari ini sementara engkau melihat video ini, mendengarkan khotbah saya, mungkin saudara di rumahmu masing-masing, engkau sedang diperhadapkan dengan suatu kondisi yang mungkin tidak mengenakan. Mungkin dalam hidupmu engkau sedang diperlakukan sesuatu yang tidak mengenakan. Ada sesuatu yang mungkin menyakiti hatimu, ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan dalam hidupmu, sehingga hatimu dongkol, marah, dendam, jengkel. Hari ini saya berkata kepada saudara dan saya, di atas kayu salib Yesus mau memberikan satu teladan yang luar biasa untuk kita mengampuni tanpa batas. Pengampunan tanpa batas. Saudara dikasih oleh Tuhan, pengampunan tanpa batas itu bisa kita miliki, bisa kita terapkan dalam hidup kita kalau hati saya dan saudara sudah beres. Kalau hati saya dan saudara sudah bersih dari marah, bersih dari jengkel, bersih dari dongkol, marah, jengkel, maka saya percaya ketika hati kita mulai dibersihkan seperti hati Yesus, saudara diperlakukan apapun, saudara ditempatkan dimanapun, saudara akan tetap memiliki pengampunan yang tanpa batas. Saudara yang dikasih itu, di Jumat Agung ini, pesan Tuhan yang pertama bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pengampunan yang tanpa batas. Hari-hari ini kita sedang dipertontonkan, mungkin ada banyak orang saling menghakimi, saling menyakiti, mungkin satu dengan yang lain saling menyerang. Tetapi kalau anak-anak Tuhan memiliki hati seperti hati Yesus, memiliki pengampunan yang tanpa batas, saya yakin dan percaya dunia ini akan penuh dengan damai, dunia ini akan penuh dengan sukacita, dunia ini akan penuh dengan keamanan dan ketentraman. Yang pertama, dari atas kayu salib kita melihat pengampunan yang tanpa batas. Yang kedua, saudara, yang kedua, dari atas kayu salib kita melihat ada kasih yang tanpa syarat. Amin. Kasih yang tanpa syarat. Yesus mengorbankan nyawanya bukan hanya untuk pengikutnya. Yesus mengorbankan hidupnya bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu, bukan untuk agama tertentu, bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi Yesus mengorbankan nyawanya untuk semua orang, untuk orang yang menghujat dia, untuk orang yang menganiaya dia, untuk orang yang menghina dia, untuk orang yang menyangkal dia. Yesus mengorbankan nyawanya untuk semua orang yang berdosa, termasuk untuk penjahat. 2 orang penjahat dan 1 orang penjahat. Di situ dikatakan bahwa
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, dari atas kayu salib kita bisa melihat kasih yang tanpa syarat. Kasih Yesus itu bukan kasih yang ada syaratnya. Yesus mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Dengan kata lain, kasih agape. Saudara dikasih oleh Tuhan, kasih yang mau berkorban, bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk semua orang, untuk orang berdosa, untuk orang yang pembunuh, pencuri, perampok, pezinah, semua. Kalau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan diampuni dosamu. Mungkin saudara berkata, Pak, dosaku terlalu besar, Pak. Dosaku terlalu besar. Aku sudah menyakiti Tuhan, aku sudah menyakiti sesama. Saya berkata, kalau kau datang kepada Yesus minta ampun, kasih Yesus adalah kasih yang tanpa syarat. Mudah sekali, saudara. Tinggal engkau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Dia. Kasih yang tanpa syarat itu akan dicurahkan dalam hidupmu. Dari atas kayu salib, Yesus mengasihi manusia tanpa syarat. Yesus mengasihi semua umat manusia yang berdosa. Alkitab berkata di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, dari atas kayu salib kita bisa melihat kasih tanpa syarat. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara dan saya dimanapun kau berada. Mungkin engkau berkata, aku banyak dosa, aku sudah banyak melanggar, aku sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Hari ini, sementara engkau mendengarkan firman Tuhan, Yesus mengasihi semua orang berdosa. Dan kasih Yesus adalah kasih yang tanpa syarat, tanpa embel-embel. Yesus mengasihi engkau, Yesus mau menerima engkau, asalkan engkau mau datang kepada Dia, mau minta ampun dan bertobat. Yesus mengasihi engkau. Bukan hanya sampai di situ, dosamu dibayar, dosamu ditebus. Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar dosamu dan dosaku, untuk membayar kesalahan pelanggaranmu. Sudah dibayar dengan lunas di atas kayu salib. Terimalah Dia. Pesan Paskah yang ketiga, Yesus mati di atas kayu salib, memberikan satu keteladanan. Dia taat sampai akhir. Saudara yang dikasih itu, ketaatan sampai akhir. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan Yesus sungguh hebat, luar biasa. Pada waktu Dia ada di Taman Getsemani, Yesus secara manusia, Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Yesus 100% manusia, tetapi Dia juga 100% Allah. Secara manusia Dia bergumul sangat luar biasa. Di Taman Getsemani Dia berdoa, Bapa, kalau boleh kiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, benar bagi Yesus untuk menerima hukuman di atas kayu salib, tetapi Yesus mau taat sampai akhir, taat kepada Bapa. Dia mau menyelesaikan tugasnya. Dia tidak mau melepas tanggung jawab. Dia menyelesaikan semua tugas di bumi ini di atas kayu salib. Yesus memberikan satu keteladanan bagi saya dan saudara untuk taat kepada Bapa sampai akhir. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, dari teladan ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memiliki kasih yang tanpa syarat. Kita harus memiliki pengampunan yang tanpa batas. Dan yang ketiga, kita harus memiliki ketaatan mutlak. Ketaatan itu tidak mudah. Ketaatan itu membutuhkan banyak harga. Ketaatan itu membutuhkan satu komitmen yang tinggi dari saya dan saudara. Untuk kita hidup mengiring Dia, kita harus hidup terus di dalam ketaatan. Jangan pernah kita berhenti di tengah jalan. Kita harus taat sampai akhir. Dan memang
untuk kita hidup di dalam ketaatan, kita harus melewati banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak hambatan. Ingat, ketika orang hidup di dalam ketaatan, Tuhan mengaruniakan penghargaan yang luar biasa. Filipi yang kedua ayat yang ke-8. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, garis bawahi, dan taat sampai mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan Yesus, ketaatan sampai akhir, ketaatan sampai mati, itulah yang menjadikan teladan di dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara, ketaatan menjadi tuntutan di dalam hidup saya dan saudara. Ketaatan Yesus sampai akhir, sampai mati, menjadi teladan bagi saya dan saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dimanapun engkau berada, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, saudara, mari kita seperti Yesus, tetap taat sampai akhir, taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Karena Yesus taat sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib. Kita pun sebagai anak-anaknya harus terus taat kepada Tuhan. Sekalipun ketika kita taat kepada Tuhan, mengandung resiko, ada penderitaan, ada tantangan, ada halangan, ada rintangan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, ketaatanmu kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau Yesus taat sampai mati, Alkitab berkata, dia diberikan gelar nama di atas segala nama, name of the name. Saya yakin dan percaya, orang Kristen yang taat sampai akhir menutup mata, orang itu akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Orang itu akan mendapat sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, mungkin dalam hidupmu ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan, tetaplah taat kepada Tuhan. Tetaplah taat baca firman Tuhan. Tetaplah taat beribadah. Tetaplah taat untuk berdoa. Tetaplah taat memegang teguh prinsip firman Tuhan. Dalam kondisi apapun, tetaplah taat kepada Tuhan. Sebab semuanya tidak ada yang sia-sia. Ketaatanmu diperhitungkan oleh Tuhan. Segala jerih payahmu di dalam Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga hal itulah yang kita pelajari dari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dari kayu salib kita belajar bahwa pengampunan tanpa batas, kasih yang tanpa syarat, dan yang ketiga, ketaatan sampai akhir. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tiga hal itulah di Jumat Agung ini, di ibadah bersama kita di rumah kita masing-masing. Mari kita mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan untuk kita menjadi sama seperti Yesus, memiliki pengampunan yang tanpa batas, memiliki kasih yang tanpa syarat, dan memiliki ketaatan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kiranya berkat Paskah melimpah atas Bapak Ibu Saudara, rumah tanggamu, pekerjaanmu, segala pergumulanmu. Saya berdoa dari tempat ini, kiranya Tuhan menolong engkau. Paskah mengandung berkat yang luar biasa atas saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Siapkan hatimu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini, di Jumat Agung ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin sedang menakutkan bagi banyak orang, tetapi kita mendapat satu jaminan di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ada
kemenangan. Kemenangan dari sakit penyakit, kemenangan dari dosa, kemenangan dari kuasa kegelapan. Yesus mati di atas kayu salib memberikan kemenangan, dan itu diberikan untuk saya dan saudara. Dan pagi hari ini biarlah Bapak Ibu Saudara di rumahmu masing-masing siapkan roti sebagai lambang tubuh Kristus, dan siapkan anggur ataupun air sebagai lambang darah Kristus. Mari siapkan hatimu datang kepada Tuhan. Oria lamata sikiara matara lamaya sandakara lama-lamaya. Oria mata sikiara lamata sandayara lama-lamaya. Oria lamata sikiara mata lama-lama. Mari jemaat Tuhan di rumahmu masing-masing bersama dengan keluargamu, bersama dengan anak istrimu, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepalamu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur sama-sama. Mari kita bersyukur bersama dengan keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan yang berharga bagi kami. Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau sudah membayar dosa pelanggaran kami dengan lunas Tuhan. Di atas kayu salib kami menerima pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan ada di pihak kami. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas kuasa gelap ada pada setiap kami. Kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kiranya kemenangan terjadi atas hidup mereka. Mereka menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkat kasih karunia dari Kristus Yesus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati oleh Tuhan, berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah Jumat Agung. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Berkat rohani sudah kami terima. Kami sudah menerima pesan Paskah. Dan kami bersyukur Tuhan hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau belajar memberi, menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Sekalipun ini tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tetapi kami bawa persembahan kami Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Biarlah persembahan yang kami tabur ini boleh menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati studi mereka. Berkati cocok tanam peternakan mereka Bapa. Tidak ada satupun yang rugi. Mereka akan berhasil dan beruntung sesuai dengan janji firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami bersyukur awalnya akhir ibadah kami. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh merasakan cinta-Mu yang luar biasa. Bahkan kami boleh merasakan pengorbanan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur pagi siang hari ini kami boleh Engkau pulihkan, kami boleh Engkau kuatkan, kami boleh Engkau teguhkan. Ya Aba, ya Yesus, Allah yang kami sembah, kami tinggikan. Siang hari ini kami bersatu hati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu nyata atas Indonesia. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu atas Indonesia, atas dunia ini Tuhan. Kami percaya tiba waktunya segala wabah yang ada, segala malapetaka yang ada Tuhan akan Kau buat diam dan berhenti Tuhan. Dan tenang Tuhan, sehingga kehidupan kami lepas hari ini ke depan Tuhan penuh dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Kami juga rindu nyatakan ujian pertobatan-Mu atas Indonesia Bapa. Lawat setiap suku-suku yang ada, lawat setiap pulau-pulau yang ada, lawat Tuhan sampai ke pelosok-pelosok yang ada. Kami rindu Tuhan, hujan pertobatan-Mu boleh nyata atas Indonesia ini Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami imani, kami percaya Tuhan, mulai saat ini Tuhan, penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi atas Indonesia. Melalui segala situasi yang ada saat ini Tuhan, penuaian jiwa boleh terjadi atas Indonesia. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, sebagai terang, sebagai berkat, sebagai pembawa kabar baik-Mu, membawa kabar keselamatan yang dari bangsa-bangsa itu boleh kami alami atas Indonesia, atas setiap kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati Indonesia ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, hikmat yang daripada Engkau tetap tinggal atas mereka. Kami percaya penanganan segala sesuatu penuh dengan hikmat yang daripada Engkau, yang akan membawa damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau, yang akan mendatangkan pemulihan atas Indonesia ini. Begitu juga Yogyakarta, 5 wilayah yang ada Tuhan terus berkati, terus urapi. Bila mulai momen pas Jumat Agung ini Tuhan, mereka boleh menerima lawatan-Mu Tuhan. Mereka boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat untuk mencari Engkau Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup atas hidup rakyat Yogyakarta Tuhan. Kami juga serahkan Bapak Sultan wakilnya, Tuhan berkati, Tuhan urapi, penuhi beliau-beliau ini dengan hikmat yang daripada Engkau. Kami juga serahkan Gunung Kidul 18 kecamatan yang ada, Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan berada di Gunung Kidul, kota yang sungguh luar biasa, kota yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan yang terus menyatakan atas Gunung Kidul ini Tuhan. Kau berkati Bupati, Wakil Bupati. Kami percaya hikmat yang daripada Engkau tetap tinggal atas hamba-Mu ini, sehingga kebijaksanaan yang diambil untuk mengatasi wabah yang ada di Gunung Kidul ini dengan penuh kuasa yang daripada Engkau. Kami juga serahkan setiap penduduk, saudara-saudara kami yang saat ini mudik Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan hikmat atas mereka, sehingga mereka boleh mendisiplinkan diri untuk mereka mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari, sehingga wabah boleh tidak tertular atas warga penduduk Gunung Kidul ini. Kami juga rindu Tuhan, 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul, Engkau lawat penduduknya Tuhan. Engkau nyatakan hujan pertobatan-Mu atas mereka. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau boleh ada di Gunung Kidul ini. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau akan memakai setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang Kau taruh atas Gunung Kidul, atas Gunung Kidul ini Tuhan. Baik hamba-hamba-Mu, kami percaya Kau memakai untuk menjadi alat-Mu, membawa kabar keselamatan atas seluruh rakyat Gunung Kidul ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Gunung Kidul semakin mencintai Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Kau terus mengurapi gereja-Mu di
tempat ini dengan penuh kuasa, hikmat, pengurapan yang daripada Engkau, dari Gembala kami Pak Murtono, seluruh pengerja jemaat-Mu, terus Engkau kuatkan, teguhkan kami, biarlah kami dimanapun setiap kami berada, siang, pagi, siang, hari ini Tuhan, mari Engkau melawat mereka Tuhan, melawat kami semua Tuhan, sehingga kami boleh Kau kuatkan, Kau teguhkan untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi berkat, membawa kabar keselamatan itu dimanapun setiap kami ditempatkan di 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Semuanya itu hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kau berkati lingkungan gereja-Mu berada, Padukuhan Kersari Baliarjo ini Tuhan, biarlah Kau nyatakan hujan pertobatan-Mu atas tempat ini Tuhan, atas lingkungan ini, dan kami percaya apapun yang kami butuhkan, dibutuhkan lingkungan ini Tuhan, terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas lingkungan ini. Kami sungguh bersyukur, ialah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membuka tangan kita masing-masing, arahkan hatimu. Kita sudah mengikuti ibadah Jumat Agung bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari arahkan hatimu, arahkan tanganmu, kita akan menerima janji berkat dari Tuhan. Kasih kekasih Allah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus memenuhi hidupmu, menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan